Baik, selamat sore. Pada saat ini kami sedang dengan Bapak. Natasendo. Baik, Bapak Takuseno. Dan apakah Bapak bersedia untuk kami melakukan wawancara? Apakah Bapak bersedia? Boleh. Asal mampu. Oke. Tua ini. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama kami itu, apa peran pendeta dalam masyarakat itu? Itu peran pendetanya seperti apa Peran pendeta dalam masyarakat? dalam masyarakat, oke. Tunggu sedikit ya. Kalau kita bilang segala sesuatu yang kamu lakukan, minta pertolongan Tuhan, orang berdoa dulu. Atau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan perjumpaan sore ini dengan anak-anak hamba yang sedang menuntut ilmu, yang datang untuk mewawancarai kami dalam rangka studi mereka. Kami mohon kiranya Engkau beri hikmat bagi mereka untuk boleh belajar dengan baik, tapi juga bagi hamba-Mu dalam acara wawancara ini. Ampuni kami dalam nama Yesus. Amin. Jadi begini, ini karena ini agama itu dalam pelajaran apa ini dalam kaitannya Pelajaran agama tuh? Iya. Oke. Karena kalau umum tuh biasa kuliah umum, tapi agama oke. Pertama, terus sama orang Kristen. Kalau kita bilang setiap orang yang mengikut aku, dia mendapat gelar GD dan TD. Itu Yesus bilang. Jadi orang yang mengikut aku dapat gelar GD. GD itu apa? Garam dunia. TD, terang dunia. Gitu. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus tidak bilang kamu mau jadi terang dunia, kamu mau jadi garam dunia. Nah kalau begitu, garam dunia, garam di dalam dunia, terang untuk dunia. Jadi bukan terang waktu sendiri atau cuma untuk kelompok sendiri, untuk orang-orang sendiri, untuk keluarga sendiri, tapi orang semua termasuk pendeta terutama. Dia harus hadir di dunia ini sebagai garam dan terang. Ya garam, kalau saya tahu tidak perlu dijelaskan untuk mengawetkan makanan dan segala macam. Begitu juga terang untuk membawa manusia bebas dari kegelapan. Jadi artinya kehadiran seorang pendeta terutama di tengah masyarakat, dia bukan cuma untuk berkhotbah di gereja, tapi kalau di tengah masyarakat, bagaimana seorang pendeta itu bisa tampil berperan untuk tadi menggarami, menerangi kehidupan orang lain supaya orang lain juga berada di jalan yang benar. Dia membawa bukan khotbah, tapi kehidupannya sendiri di tengah masyarakat. Seorang pendeta itu adalah khotbah orang. Wah, itu kata kalau pendeta pemabuk ada juga tuh pendeta pemabuk. Oh bagaimana aku menjadi? Bagaimana seorang pendeta itu hadir di tengah masyarakat? Dia bisa mempengaruhi masyarakat itu supaya jadi bagus. Kalau betul bilang betul. Katanya boleh neko-neko, iko-iko. Kalau salah bilang salah, jangan pendeta lah iko-iko, iyo. Betul kok itu, padahal salah. Dia harus berani untuk melawan arus. Biar orang marah, biar orang sentimen ke dia. Tapi kehadirannya, bagaimana seorang pendeta harus membawa menjadi berkat orang lain. Jangan dulu pendeta bicara jemaat, masyarakat, ke orang lain. Kamu harus jadi berkat. Kok dia sendiri? Kamu harus jadi terang dunia, bawa tuh orang lain di jalan yang benar. Kok dia sendirinya lah hidup di jalan yang benar. Jadi peran seorang pendeta, apa tadi itu pertanyaan? Peran pendeta dalam Peran masyarakat. pendeta di tengah masyarakat itu yang tak main-main. Jadi betul-betul dia harus mampu
tampil untuk menjadi berkat, kalau perlu melawan arus. Memang orang akan marah, orang lain marah. Bapak seorang itu, orang lain marah. Tapi kalau seorang pendeta, dia harus siap. Nah itu. Jadi bagaimana sekali lagi seorang pendeta itu mampu mempengaruhi dalam arti yang baik ya, membawa orang balik di jalan yang benar. Pendeta tidak perlu berkhotbah di tengah masyarakat, tidak perlu baca Alkitab. Tapi apakah dia mampu waktu menggunting rambut dia bicara betul tukang menggunting bagaimana kehidupan baik-baik, bagaimana menjadi orang baik, sebuah cerita bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik, bagaimana menjadi warga masyarakat yang baik. Itu dia berperan itu menggalami. Jadi kehadiran seorang pendeta bagaimana dia bisa menjadi berkat, membawa sukacita. Jadi itu orang lain yang bersedap sekali kan di pendeta. Bersedap sekali orang Kristen kalau hadir yang orang, apalagi bersedap sekali pendeta di pena Tuhan. Kita perhatikan sekali, maka kalau pendeta lain acuh tak acuh kok. Tidak ada peduli. Jadi itu peran dia itu bagaimana menjadi berkat, membawa sukacita. Saya kira itu yang untuk soal itu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, pandangan atau pendapat tentang dialog antar umat beragama menurut Bapak Pendeta itu seperti apa? Dialog antar umat beragama. Oke. Memang tahu pada ini pertanyaan karena memang di dunia ini banyak sekali agama. Di Indonesia berapa? Berapa agama? Anak. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu kan? Sebenarnya ya itu 6 dan tambah 1 kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada itu pembilang agama. Terus dia nggak pegangnya gabung di dalam agama ini, tapi dia punya kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dia anggota dari salah satu agama, tapi dia ada kepercayaan dia. Nah, itu. Tapi itu bukan agama resmi. Nah karena orang di sini banyak agama, memang tuh kerukunan itu penting. Pertanyaan tadi, pandangan atau pendapat tentang dialog antar umat beragama. Iya, sama dialog untuk membangun kerukunan itu dialog perlu, dan itu penting sekali memang. Menurut Bapak ya, karena kalau yang ada dialog dalam arti ada komunikasi yang baik antar pemeluk agama, terutama dia punya pemimpin-pemimpin dalam rangka kebersamaan. Sebab kalau nyanda hal kecil saja bisa salah kaprah, salah mengerti, bisa berat ke negara. Pernah terjadi seorang Kristen di Sumatera, seorang ibu, dia cuma ada bilang minta tolong dokter corong di masjid, kasih kecil akan tapi ada sakit. Dia cuma ada minta itu orang yang anak mengerti itu popo tapi bakar dia ke rumah. Cuma gara-gara itu, karena aku salah mengerti, dia anggap dia menghina tuh agama atau pembalarannya. Jadi tentu kasus-kasus yang susah sekali mau seperti di gereja kan di Indonesia dulu sekarang ya, tahun ke depan. Jadi penting sekali peranan dialog, komunikasi, ada saling pengertian, saling keterbukaan antar umat beragama. Dialog dalam arti juga saling menghargai. Kita nggak pusing kalau ngapain agama, terus jangan pusing. Masing-masing urus DP agama lo, orang sendiri pedisi saja belum bertanya begitu kok terlalu pusing mau urus orang lain tuh. Nah
karena perbedaan-perbedaan juga ini perlu ada memang dialog dalam arti saling memahami keberadaan keyakinan dan agama lain. Tidak ada agama yang mau merusak kehidupan. Nah ini mesti dipahami bahwa orang sama mau membawa orang umat supaya jadi bagus dan bukan mau merusak umat lain. Orang Yesus tidak pernah ajar bikin keris untuk orang Islam. Ini jauh dari orang. Yesus bilang jadikanlah mereka muridku siapapun dia. Dan agama apa tuh cuma ada bilang jadikan mereka muridku, dia bisa orang apa saja kalau dia mau suka ikut kita. Nggak bilang, orang bilang kok dulu kan ada umat Islam bilang orang mau Kristen kantoran. Ya nggak ada di Alkitab itu diterangkan ajaran, nggak ada. Tapi menjadikan anak ini pemahaman begini perlu didialogkan, dikomunikasikan, dibicarakan supaya orang mengerti. Oh, ini kota kepercayaan begitu. Iya, hargai dong. Orang juga hargai mengenai kepercayaan. Jadi memang perlu ada dialog. Dan itu memang penting. Terutama bagaimana para pemimpin berdialog, kasih tahu pada umat, karena tuh popo-popo biasanya tuh bukan tuh pemimpin, tapi tuh yang nggak mengerti. Jadi orang tuh yang kadang bikin kacau. Iya, saya kira boleh panjang-panjang, mau lupa. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa pengalaman yang menarik tentang toleransi beragama yang dialami Bapak Pendeta? Pengalaman menarik toleransi beragama ini, orang mau pilih-pilih sotua ini. Pengalaman pertama waktu saya tugas di Panitia Bapak, masih muda waktu itu, 40-an, 30 lebih. Jadi pendeta pertama di sini di wilayah Mapangat, Perumnas dibuka, Exodus dibuka waktu Bapak di sini. Di sana kan itu perubahan pertama, rimat apa pekudek kata orang-orang. Pengalaman pertama adalah waktu jemaat minta tolong Pak Bapak bicara, mau bikin dialog dan bicara bikin pendekatan dengan umat Islam, karena tuh corong yang ada di dalam masjid itu, aduh cuma berapa anak banyak orang, cuma satu kompleks satu corong dari berapa stokong yang mengganggu orang tua, ada sakit yang Bapak bilang tadi anak, Bapak bicara dengan orang. Nah itu betul memang ada bicara baik-baik, terutama karena waktu itu kalau orang ke jam ibadah kolom pertempatan di orang apa itu pasalnya apa semua itu kan kecil, itu perum, jadi kuat sekali. Jadi selalu orang Bapak mesti dia bilang begini. Nah, orang menyanyi dulu, orang menyanyi lagi. Bapak dia bilang, jadi mau bicara percuma, ada pada yang lain orang menyanyi, kasih saya lewat lagi tuh orang itu pengalaman memang tidak gampang, tapi gue bikin pendekatan pada orang akhirnya karena orang ketentuan harus di jam begitu. Kalau bilang jam 7 ini boleh lewat. Orang juga nanti orang mengalah. Orang sorong 7 jam, cuma kok 10 menit tersorong sedikit. Jadi itu pengalaman pertama. Jadi memang umat itu benar, orang rugi kan. Orangnya boleh bilang mau itu sorong, orang karena orang patut di jam begini harus bangun itu corong. Jadi akhirnya kedua, waktu Bapak mau sekawin, polisi di Angkatan Udara situ, dia Islam, laki-laki. Dia datang di rumah, bilang mau kawin di DPCB. Besok bikin pernyataan dia masuk Kristen. Jadi Bapak, oke, bikin pernyataan, baca di gereja, serta mau baca angkon
Tuh orang Islam di lapangan di Koka sana banyak loh, mengamuk. Lo ancam bapak, so melanggar undang-undang mengawinkan orang Islam, kita bilang baku ambil, kita bilang kita nyadar kasih kawin orang Islam, apa? Tapi fotokopi pernyataan sudah di Kristen. Saya tidak, oh bapak dari Kristen, masa kita mau suruh orang mau percaya pada Tuhan? Itu dari diri sendiri. Tapi saya tidak, oh itu sampai urus di polisi, kalau polisi bilang dia intel waktu itu. Dan orang bilang orang mau piancam kalau berani berkati pintu ibadah. Akhirnya karena polisi turun tangan di gereja jaga dan polisi bicarakan Pak itu yang Pak ancam, oh dikata mesti mengerti, pendeta sudah jelaskan janda kasih kawin orang Islam, kasih kawin. Tapi inilah karena Pak pikir bodoh-bodoh ya, dan yang menarik bukan cuma dari Islam, dari Kristus. Jadi waktu Bapak datang di sini, dipaniki bahwa orang Katolik yang boleh lewat, orang Protestan sampai kita gereja. Pantang pada orang Germain yang boleh lewat Katolik kita gereja. Wih, memang aku bagaimana sunda? Itu orang tidak baku musuh masyarakat tuh, tapi orang yang boleh lihat, tidak bisa orang mau lewat. Apalagi mau ibadah sama-sama, bagaimana mau bikin pendekatan? Bapak panggil sama tuh pemimpin umat Katolik, Advent, Pentakosta. Orang pemimpin baku mengerti, makasih orang pe umat. Ada yang mau lewat cuma izin dan bilang haram. Orang mau bikin pendekatan, bagaimana? Harus orang bikin ibadah. Waktu itu mau Natal, ini Natal orang bikin istimewa. Kita pembukaan, Bapak Pastor tuh khotbah, Bapak Gembala tuh doa syafaat. Bener, kontrol mau atur begitu, umat sama umat. Jadi mulai itu hilang tuh. Soalnya mau lewat-lewat di kintal, cuma mau potong jalan di kintal gereja. Padahal soalnya langsung jadi cair kan, sedangkan kalau orang jadi pemimpin punya peran di sini juga. Tapi di satu hal, apalagi pada orang-orang muda, mesti sabar, jangan terpancing. Kalau ada orang menghina atau orang gemim, Protestan itu tidak ada Roh Kudus, tidak ada naga totofore kalau di gereja, atau tidak ada roh dalam Alkitab, tidak betul. Tuhan ada backing. Terang hari keberapa? Terang Tuhan ada backing hari keberapa? Di Kejadian 1 itu. Tahu. Hari ketiga, tahu kan Michael? Dio. Ketiga. Hari ketiga. Tidak salah. Orang Islam bilang bohong. Kenapa? Itu terang ada kalau ada dunia ini, terang kalau ada matahari. Matahari itu kalau ada matahari, di ilmu apa itu manusia dapat. Kalau ada matahari kan yang ada terang. Dia bilang hari pertama di Alkitab adalah terang, sedangkan matahari sumber terang nanti diciptakan hari ketiga. Bagaimana ada terang sementara matahari nanti hari ketiga? Tidak betul menurut Alkitab. Jangan bawa ambil muka alat orang kalau begitu. Jadi sudah jauh nanti pendeta-pendeta penjelasan urusan itu juga bukan orang, tapi jangan balik menghina, jangan jadi konflik antar umat beragama. Dan pengalaman kita itu sensitif sekali ini agama. Ya beberapa orang baku hina di karakter kehidupan orang perilaku, tapi jangan berani korek orang ayat-ayat atau orang lain keyakinan. Bapak juga kalau orang keyakinan disentuh, oh menilai laki-laki kalau mau perlu baku ambil
Agama bilang boleh tuh balas kejahatan dan kejahatan. Tapi memang harus hati-hati. Ada pepatah karena mulut badan binasa. Jadi cuma singgung sedikit orang beragama, orang yang beragama keyakinan fatal itu. Dan bagaimana kembali di pertama, bukan cuma bapak, orang semua itu mesti jadi terang dunia. Bimbing teman-teman orang lain di jalan yang benar. Lain kali tarik ngarai setan sudah dirupa pendeta. Memang bertugas setelah tambah gelar GTTD. Ya, ada orang pertanyaan lagi ke apa? Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak Pendeta, apa sikap yang seharusnya seorang anak muda Kristen tunjukkan di tengah-tengah masyarakat? Oh, sobat aku gak ada semua ini pertanyaan. Sikap seorang anak muda Kristen cuma bapak dirimu nih. Apa dulu? Ya, Nah, ini setengah jam bapak mau khotbah ini. Namanya saja pertama bapak memulai dari anak muda Kristen. Kristen artinya apa? Dari kata Kristus atau pengikut Kristus. Orang yang mengikut Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, disebut Kristen. Jadi sebenarnya bukan agamanya. Agamanya adalah agama Kristen, agama kepercayaan dari orang-orang yang mengikut Yesus, dari pengikut Yesus. Jadi namanya pemuda Kristen, bagaimana pemuda Kristen harus tampil? Pertama harus ingat, orang adalah pengikut Kristus. Ada tuh lagu-lagu, aku mau mengikut Kristus, aku mau berjalan bersama Yesus segala situasi keadaan. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, Yesus bilang waktu dia bilang pengikut Kristus adalah murid Kristus, namanya pengikut. Pengikut Nabi Muhammad tuh, kalau orang Islam disebut pengikut, orang pengikut Kristus. Di Kejadian terakhir pasal 28, Yesus bilang, kepada aku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itunya. Karena itu, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku yang tadi bukan Kristen. Artinya percaya kepada Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau yang ketiga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi orang disuruh mau tua, mau muda, mau kecil, mau besar, laki perempuan, untuk menjadi pelaku firman. Dan menjadi pelaku firman bukan cuma di gereja. Pemahaman Kristen itu ibadah dari Roma pasal 12 ayat 1. Orang hidup, orang perilaku, itulah ibadah. Karena dan itu bukan cuma di gereja. Jangan berpikir mau ibadah cuma di gereja. Mulai tabisan sampai amin-amin itu untuk ibadah. Pulang, bukan ibadah. Sementara Alkitab bilang, apa yang orang buat dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perilaku, itu adalah ibadahmu yang sejati. Serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan, dan itu ibadah. Jadi orang bicara di luar itu sebenarnya sebuah ibadah kalau berlaku baik. Kalau anak muda sekarang suka-suka tawuran, orang anak-anak Kristen jangan iko-iko. Tapi bagaimana orang hidup, orang kedengaran pada orang tua, bagaimana orang bersikap di sekolah, bagaimana sikap kita di pergaulan, bagaimana orang memanfaatkan waktu untuk belajar, itu adalah ibadah. Jangan lupa. Jadi ingat kepada orang Kristen menjadi pelaku firman. Di mana? Di mana saja. Bagaimana orang hormat pada guru? Karena kita bilang hendaklah kamu saling menghormati. Anak-anak sekarang
banyak yang sebenarnya tahu menghormati orang guru atau orang tua atau orang lebih tua. Itu kesalahan menurut Bapak dari bukan sekolah, dari sistem pendidikan orang. Oh ini dapat budi pekerti, etika ada, budi pekerti yang bagus. Ada sekolah-sekolahnya ada aja dapat etika atau budi pekerti. Nah itu kan bagaimana orang bertindak hidup sebagai orang Kristen itu tampil dengan etika Kristen, tahu menghormati, saling menghargai, saling ya, Alkitab bilang satu kalimat, Alkitab bilang apa yang mau disuka orang bikin buat orang, bikin orang lain. Kalau orang tidak mau orang bikin, jangan. Pada nonton tuh di televisi atau di mana, tuh nenek ada apa baju kol di jalan Kunciri untuk orang terus di HP ada di motor itu ada yang cuma bilang pada kasihan nenek sana jangan mau pikir tolong nanti ada tuh satu orang tua atau dia ambil tolong. Artinya bagaimana orang tampil prihatin, bukan cuma sekedar prihatin, sekedar kasihan kan, tapi bagaimana sebagai anak muda tampil kesetuju orang punya etika, orang lain punya harga diri, orang ini mau juga kalau terjadi pada orang cuma tertawa atau viral kan, no? Bagaimana orang membantu, walaupun memang harus korban, harus memang berani berkorban. Ada teman-teman kan bilang begini, alif B, still kendo alif atau nyana pusing. Tapi sebagai pemuda Kristen kita mesti tunjuk kita ikut Kristus. Bagaimana Yesus ajar, jadi menjadi pelaku firman lah, mulai dari muda. Untuk hormat itu, hormati orang tua maka kamu akan panjang umur. Itu 10 hukum tuh. Jadi hormati orang tua bukan cuma selamat pagi mak, selamat pagi, selamat siang bukan sekali, tapi menghargai orang sebagai orang tua tadi. Padahal bertanya Pak Bapak yang sepengalaman ada yang bapaknya ada gila hormat yang bilang itu selamat pagi terima kasih walaupun itu penting sekali. Tapi dia lihat tuh apa yang anak bikin di luar itu tuh bikin senang atau bikin sakit hati. Kalau berhargai orang tua dong tampilan di luar sebagai anak Kristen, pemuda Kristen harus bagus. So itu nanti jangan baku keseingat. Jangan tuh ajak tuh teman, tuh tahu salah, tambah support. Tapi sebagai anak Kristen dia bilang mau di satu kelas. Coba buka saya tegur. Kalau sudah itu teman asli ya, teman sebagai pemuda Kristen. Sudah itu teman salah, dia mau terima atau nyanda, temannya mau pusingnya macam pernah salah teman. Orang teman menurut teman ini bagus, kalau salah ya, kalau kewajiban sebagai anak muda mau tegur, salah, masa mau saya biar, bukan akan tuntut, maksud tahu teman salah jalan, yang sudah itu tuh pemuda Kristen. Tapi lah, maka saya kira itu yang boleh Bapak berikan sebagai orang yang rambut putih, yang tua. Tapi semuanya makan garam, banyak pengalaman. Jadi tertanam ini masa depan. Dan satu lagi, anak orang Kristen dia harus kasih tunjuk bahwa hidup adalah perjuangan. Bahwa itu kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan yang jatuh dari sorga. Tuhan Yesus nyala mau tolong orang yang tidak mau menolong diri sendiri. Ujian esok pemuda bilang, Tuhan kita berdoa kasihkan kamari hikmat agar bunyi menjawab soal ujian esok. Atau orang sendiri tidak belajar. Tuh jangan harap. Tuhan kasih kemarin kesehatan, atau orang sendiri panggil menjadi.
Pembanganan. Bukan karena sendirian cari susah karena susah. Ataupun itu, jadi mesti berjuang. Hidup orang muda adalah perjuangan. Dan jangan lupa tuh, mesti baca di pengkhotbah itu cuma kitab kecil para anak-anak muda sukanya baca. Pengkhotbah. Dia bilang, pada anak muda, anak muda, iko akan menepe mau menepe kata hati, menepe pandangan mata, iko akan jatuh keserangan dunia ini selama masih muda. Mar, ingat, karena perbuatan itu Allah akan membawa kamu menghadap pengadilan. Artinya kalau orang muda yang tahu jaga kelakuan, jaga diri, jaga pergaulan, ya iko akan jatuh mau kesenangan. Nah, dia bilang itu yang akan membawa kita menghadap pengadilan Tuhan. Jadi ingat, artinya pergaulan itu ada batas. Orang Kristen, anak-anak muda harus tahu bahwa segala sesuatu ada batas. Orang muda bikin ini ada batas, bikin ini semua ada batas, termasuk pergaulan ada batas. Oke, mudah-mudahan sukses. Mari Bapak bicara sebagai orang buta ini. Kenapa nama apa? Matthew, Pak. Hah? Matthew. Matthew apa? Matthew bagaimana? Dari? Tumaluntung. Tinggal di mana? Tumaluntung. Oh, Tumaluntung. Mana? Jeremy Winirungan. Ya? Jeremy Winirungan Tinggal di mana? di arah Lamapangan. Kong? Mana? Timber Lombok, Di? Paniki atas. Di atas sama tersebar gitu. Mana kecil? Jual tendo, Hah? jual tendo. Tinggal di? Di Grisma, yang Great mah. Itu Bapak baru kenal tuh satu sana. Iya, no, jadi kalau besok-besok aku dapat dari Bapak, harus saja malu tegore, Bapak coba lupa, sebentar kamu tegore tak lupa. Ada 1.000 orang di jemaat tuh. Nanti kalau suka keluar balik kemari, siapa bertengah? Dan sombong sekali ini opa ini. Ya kasihan apa so tua so lupa jadi. Dan nggak usah opa pun dia nggak usah pakai bapak itu. Saya ingat tuh hari di rumah iya tuh. Apa lupa ya. Jangan kita bapak sombong. Ada bercerita so lupa. Oke. Kong ngana? Hah? Ngana dengar apa-apa? Ada? Ada apa? Udah berdengar? Iya. Dari sini kemana? Wawancara di mana? Sudah, Bapak? Oh sudah. Sudah. Oke. Terima kasih atas kesempatan dan sudah meluangkan waktu untuk sore hari ini kami melakukan wawancara. Kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang Bapak sudah bilang, sudah sampaikan kepada kami dari tadi sampai sekarang, kiranya itu dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Bapak mau tanya, dia penghuni jalan batang-batang. Dia penghuni jalan batang-batang semua, malah cewek-cewek. Ini cewek-cewek satu kelompok. Kelompok lain. Iya. Oh bagus. Nyala konsentrasi kalau begini campur baur. Oke dah. Yuk, sekarang Michael tuan rumah. Anda lanjutkan tuh wawancara. Anda lanjutkan wawancara deh orang. Kita tadi langsung hadiri bukan Paris. Nah ini tuh, ini tuh kan.